ngasih materi, mohon disimak sampai nanti. Kalau begitu langsung saja kepada Ibu Ari, saya persilakan untuk memberi materi terkait dengan media AI. Monggo. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lemes, saya agak makan sebulan ya. Ini memang mendekati jam-jam makan siang itu biasanya ya pelemasan ya, pelemasan perut gitu. Ini nasibnya kalau disanding dengan anak muda, Bapak Ibu. Ya, samping saya itu kan dosen muda, ini sudah pemberkasan, Bapak Ibu. Masih single Pak Bu ya. Monggo nanti yang perlu teman-teman kami itu masih single-single ya. Jadi memang sengaja saya bawa ke Bantul, siapa tahu cocok gitu ya dengan Bantul gitu. Karena mungkin saya, Bu Nurbaya, Pak Wawan itu lama-lama kan ya ada luar so gitu ya. Jadi harus digantikan dengan yang muda. Baik Ibu Bapak sekalian, topik saya lumayan menggelitik, dan ini kalau dibilang saya punya waktu sampai jam berapa? Nungguin saya sampai jam 6 gitu. Ya nanti malah hantumannya keluar semua ya. Jadi saya harus pindah saja, nanti maksimal jam 1 saya bersama Bapak Ibu sehingga 1 jam bisa sampai kampus untuk lain kegiatan gitu. Sama kerennya dengan Bapak Ibu di sini. Dan topik saya adalah AI. Jadi yang kemarin belum lama saya ngobrol AI dengan teman-teman MA ya, yang mungkin di mana masa kemarin MAN 1 mana Bu? SMA ya? MA atau Bu? Oh di SMA ya. Nah itu sudah ngomong tentang ini. Tapi saya mikir-mikir tentang itu bahasa Indonesia-nya apa Bu Pak? Jadi jangan-jangan cerdasnya saya itu buatan, bukan turunan gitu. Karena katanya memang keluarga saya itu turunan cerdas, tapi 7 turunan saya turunan ke-9. Jadi sudah habis gitu ya, nggak bisa di 7 turunan gitu, sehingga saya masuk ke 9 udah nggak dapat, akhirnya ya yakin gitu tadi. Nih kecerdasan buatan, kita akan main-main dengan itu. Nanti semoga saya akan cepat di materi ya Bapak Ibu ya, agak ngebut, jadi kecepatannya kilat gitu. Dengan saya nanti kalau ini mohon diulang kembali, dibaca saja, nanti kita praktik di beberapa saja di akhir gitu ya. Oke, ya kalau bicara mendalam biar agak gayut, tadi kok di bawah saya itu ternyata banyak banget hadiah loh Bapak Ibu. Serius ini banyak banget kotak-kotak itu, ini dibungkus cantik berarti kan hadiah buat Bapak Ibu ya. Tapi kok nggak dikasih pas sesinya Bu Nurbaya ya? Ini saya ambil satu lah, ini apa nih Mbak Pia? Apa Mbak Isi? Jadi satu gitu ya. Oke, ini aja dulu. Satu, Ibu Bapak, tadi saya pengen review dulu di materinya. Ibu jangan-jangan punya mantu 3 tak syukurin. Bukan itu masalahnya, bukan ya. Oke, ya materi yang Bu Nurbaya saya review sedikit biar masuk ke media nih. Pembelajaran mendalam itu ya ini aja. Oh yang mana ya, ini dulu. Oke, ini cerita buku suruh baca. Untuk hadiah ini susah gitu kan. Oke, Bu, 3 full dalam pembelajaran mendalam apa Bu? Pak, yuk 3 full. Oke, Bu, 5 apa-apa. Punya 1 nggak bisa dibagi sampingnya. Berkesadaran. Itu fullnya apa Bu namanya? Kesadaran merupakan membina. Oke, berkesadaran itu apa Bu? Mindful. Berapa lagi? Mana itu? Meaningful. Menggembirakan. Joyful. Ya hadiahnya itu pecah telur gitu loh ya Pak ya. Tuh, nanti saya selain teman-teman bungkusnya cantik-cantik, tapi saya bawa kantong ajaib saya. Itu hadiahnya nggak saya bungkus apa-apa, tapi hasil gresek-gresek saya tadi pagi di lemari gitu ya. Jadi dapat data itu ada dari Thailand, ada dari Vietnam, pokoknya gitu ya. Semoga nanti buat ibu sudah. Oke Bu, yuk saya akan masuk ke sini. Nah ini sudah saya ya Bu ya, nggak perlu perkenalan ya, sudah terkenalan gitu ya. Yang nggak kenal saya kebantu ya, udah lama main ke Bantul saat kenal-kenal. Oke, jalan-jalan ke Taman Ria, jangan lupa beli lumpia. Saya senang jumpa Bapak Ibu semua. Mari belajar dengan bahagia. Orang bahagia
Jadi mari kita bahagia dulu. Orang bahagia biasanya mainnya adalah dengan kebablasan. Ya, ini syaratnya adalah tersenyum Bapak Ibu. Coba lihat senyum Bapak Ibu. Coba lihat senyumnya. Senyum jangan menyeringai. Ya, senyum itu ikhlas gitu ya. Senyum itu 228, 2 ke kanan, ya, 2 ke kiri dan 8 mengembang 8 detik. Simetris. Ikhlas dan bahagia. Simetris. Kalau nggak simetris menyeringai. Gitu ya. Jadi bahaya. Jadi bahagia ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu yuk kita siapkan fisik dan mental. Fisiknya masih kuat ya, tahan 1,5 jam ya. Tidak makan dulu ya. Dan mentalnya adalah yuk kita coba olah kanan kiri otak kita. Ini biasa setiap kali saya ke Bandung kan gitu ya. Saya pengen lihat tahun lalu yang sudah error apakah makin error gitu ya. Yang masih bagus tahun lalu apakah hari ini juga bagus. Boleh berdiri Bapak Ibu semua. Yuk kita akan sedikit main-main santai ya. Ikuti ya Bapak Ibu ya. Yuk. Kita akan lihat beberapa errornya Bapak Ibu ya. Siap-siap. Nah, ini mulai ya. 2 dan tembak. Ayo. Satunya gini, satunya nembak. Jangan kumpul semua, satu. Bingung. Kanan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu hidung, satu telinga. Hidung dan telinga, Bu. Hidungnya mana ini? Dari awal lagi ya. Awas kalau makin error ya lagi ya. Siap-siap. Kelingking sama jempol. Kelingking sama jempol dulu. Yang penting goyangnya. Tembak 1, 2, 1. Ayo tembaknya mana? Gimana? Gitu ya, paham ya? Jadi paling tidak arahnya sama. Yuk kita pahami dulu AI, kemudian saya lebih suka AI itu. AI itu kayak so Inggris aja ya. Saya akan cepat saja. Yuk, ini pesatnya perkembangan. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu kita harus membuka dunia, ya. Jadi buka dunia dengan apa? Dengan masuk ke dunia maya itu gitu. Bapak Ibu nggak sempat kemana-mana boleh, tapi kita harus sudah keliling dunia dengan apa yang sudah ada gitu.
Jadi kalau kesempatan nanti ada, insya Allah kita sudah jahit. Tapi kalau belum, melalui ini pun akan bisa terjangkau. Jadi ini nanti saya secara cepat ya definisi tentang AI, kemudian peran manfaatnya, implementasi, mungkin lebih fokus ke implementasi dan contoh praktik langsungnya ya di situ. Jadi yang lain nanti bisa dibaca aja lah. Oke, ini AI. Jadi sebenarnya kunci pertama ketika kita bicara itu teknologinya, Bapak Ibu. Mau apapun itu, yang penting teknologi. Bapak Ibu, saya tuh gaptek, saya tuh gawe wangel, nggak usah gawe Bu. Kita manfaatkan yang dibikin orang. Itu sudah pemanfaatan AI gitu. Karena orang sudah bikinkan buat Bapak Ibu. Kita tinggal buka, kita cari yang cocok, kita pakai. Paling ubah sedikit 2-3 yang tidak pas dengan siswa kita, nggak masalah gitu. Karena menurut saya banyak aplikasi-aplikasi berbasis teknologi yang itu dipakai oleh banyak orang, tetapi itu sedekah ilmu Bu. Karena di situ aplikasi-aplikasi AI itu kemudian dibuat share di dalam internet, itu boleh dipakai siapa saja. Saya sering pakai kok punya orang, kok ini cocok ya dengan materi saya kelas ini, udah pakai aja gitu. Jadi silakan jangan takut menggunakan punya orang dikirain enggak, karena ini memang sedekah keilmuan. Sama halnya Bapak Ibu nanti bikin, Bapak Ibu publish, Bapak Ibu juga sedekah dan ilmunya manfaat. Itu kan amal jariah Ibu, nggak pernah putus ya. Nanti dipakai orang, Ibu dapat juga amalnya, dipakai orang lagi, dapat lagi kan gitu. Ini hitung-hitungannya sedekah yang bagus kan gitu ya Bu ya. Pintar-pintarnya ngitung aja gitu kan. Oke, itu tentang AI Bu. Jadi ini media. Kita akan coba saya masukkan AI yang ada ke dalam konsep sebagai medianya. Karena Bapak Ibu nanti tugasnya itu bikin rancangan ya Pak Wawan ya, rancangan pembelajaran yang di dalamnya memasukkan media dengan teknologi, dengan AI, dengan game gitu. Monggo nanti dipilih yang mana. Saya nanti kaitkan juga AI tapi sudah nge-game gitu. Nah game saya game yang teknologi. Mungkin nanti dengan Pak Wawan gamenya bisa dengan game-game yang tidak selalu berbasis teknologi gitu. Tapi kalau saya nanti larinya game yang dalamnya teknologi. Oke, ini AI satu personifikasi. Pembelajaran itu spesial Bapak Ibu. Murid Bapak Ibu itu spesial. MTS-nya Mbak Ian mungkin akan beda dengan MTS-nya Bu Anu gitu. Karena apa? Muridnya berbeda, siswanya berbeda. MA yang satu dengan MA satunya berbeda, karakternya beda. Bapak Ibu nyuwun sewu, ini kondisi lapangan. Seringkali sekolah kita menerima anak-anak yang tidak diterima di tempat lain gitu ya. Itu pun cara ngolahnya luar biasa. Sama halnya yang pintar-pintar pun gitu, misalnya di sana semua, itu pun juga ngolahnya juga luar biasa. Sehingga semua punya karakter. Maka ketika ada muncul AI ini, personalisasinya muncul, personal sekali. Yang akan saya pakai itu nanti dipakai oleh siswa-siswa secara personal bisa. Bapak Ibu nanti saya tunjukkan satu media yang Bapak Ibu bisa buat atau dipakai, karena ada dua ya, media itu by design, buat sendiri, atau by utilization, memanfaatkan yang sudah dibuat orang. Nah itu silakan, jadi itu personal. Oh ada yang suka sekali dengan ini, oh yang ini pintar dengan media yang ini, maka kita pakai itu dengan AI yang sudah ada. Efisien dalam materi. Nanti kita coba satu pemanfaatan AI untuk membuat materi kecil gitu. Coba ya, semoga nanti semua Bapak Ibu bawa laptop ya. Bawa. Saya nanti kita buka yang nggak mapping sebelahnya gitu, barengan bikin, kita coba sedikit-sedikit. Interaksinya lebih menarik. Nanti kita bisa dengan satu permainan tapi sudah teknologi. Kita lihat bagaimana anak nanti interaktif tapi dengan layarnya masing-masing. Jadi sudah teknologi, jangan dikira anak nge-game itu nggak interaktif. Interaktif kok. Mereka cari teman, mereka punya banyak orang yang kemudian belajar berinteraksi melalui itu. Jadi nanti kita akan coba itu juga, aksesibilitas dan fleksibilitas. Ini hal-hal yang menariknya di dalam AI ketika nanti dipakai oleh guru-guru di dalam pembelajaran. Nanti kita fokus ke bahasa Indonesia. Oke, dan saya akan mengambil kurikulum Merdeka yang dengan keterampilan-keterampilan ya. Nanti Bapak Ibu mungkin tidak bisa semua dipraktekkan. Nah ini penggunaannya ada sekian Bapak Ibu kalau kita mau lihat. Untuk membuat soal bisa, untuk latihan ya sama dengan itu ya, sumatif, formatif dan sebagainya itu kan latihan semua bisa. Untuk memasukkan ke materi bisa, untuk apalagi di bahan-bahan yang mungkin bisa dipakai, untuk penugasan. Kira-kira kan sering ada pengayaan itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa nggak pakai AI gitu?
berbicara itu bisa dengan AI, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal dengerin dari perangkat AI itu, Bapak Ibu bisa memakai itu ke materi di kelas, sehingga anak-anak itu berbicara tidak di depan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa langsung itu nangkap ya, nanti voice speech namanya. Ya, nanti kalau coba caranya mungkin kita bikin sesi pelatihan khusus gitu, karena itu banyak harus rigid ya. Nanti hari ini mungkin praktik hanya 2-3 latihan kecil gitu. Oke, contoh asistensi ini kebutuhan khusus ini untuk kelas-kelas yang misalnya punya saya nggak tahu, ada kelas Bapak Ibu yang ada ABK-nya, karena boleh kan ya masuk ya di kelas-kelas yang campur gitu ya, ada yang slow learner misalnya. Saya pernah ketemu Bu, dan jangankan di Indonesia Bu, di Australia yang sekolahnya keren-keren, saya nyambangin satu sekolah swasta, bagus banget, gedungnya keren, siswanya tuh jas-jasan semua, kan sekolahnya di Australia begitu Bu. Jadi SMA, SMP itu kan jadi satu kalau di Australia. Dan yang membedakan itu apa? Logo Bu. Jadi kalau Melbourne High School itu logonya apa? Unicorn, kepala unicorn. Jadi di tasnya mereka pakai, di tasnya, di dalam jasket alma maternya, karena mereka pakainya jasket alma mater, apa itu unicorn. Jadi kalau sekolah yang ini logonya mungkin apa? Itu yang ini simbolnya apa? Jadi membedakan di sekolah mana itu dari itunya aja gambarnya. Satu sekolah bagus sekali, ternyata kelas yang saya masuk itu ada slow learner-nya Bu. Itu sekolahnya orang-orang kaya. Jadi ketika saya ngajar di depan gitu, yang sebagian udah ketawa, satu tuh diem. Begitu yang ini udah semua diem, dia ketawa sendiri. Kenapa gitu ya? Kemudian kita deketi jauh karena dia baru ngeh itu nyambung di sini gitu. Kemudian ketawa dan oke, saya langsung sebenarnya ini gitu ya. Langsung oke, nanti teknik mengajarnya yang ini saya berdiri, yang ini beda Bu. Maka ini akan sangat memudahkan dengan berbagai macam bantuan. Kayak Duolingo, Grammarly mungkin bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa asing sebenarnya nggak ada bahasa Inggris bahasa asing. Ada bahasa yang ingin dipelajari, termasuk bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional ya. Kita berbangga dengan itu, dan ketika belajar pakai itu juga. Mereka banyak yang pakai Duolingo bahasa Indonesia. Kita bisa masuk ke situ juga. Oke, ini gambaran saja. Kemudian ini AI chatbot, pernah dengar Bapak Ibu? Chatbot ya. Sudah pakai ya? Ini kalau yang dosen mau ini malu-malu saya nggak kaget ya kan? Bapak Ibu aja dipakai nggak gitu kan? Kemudian soal-soal untuk kuis gitu ya, nanti kita coba yang itu ya, nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Nomor 2 kita coba langsung. Kemudian text to speech dan speech to text. Nah ini juga untuk berbicara, untuk menyimak, itu enak banget itu, nanti bisa dipakai. Kemudian penerjemahan, saya pakai learning apps di penerjemahan, itu enak sekali. Ya, jadi kalau misalnya ada mereka saya kasih materi apa, menggunakan bahasa Indonesia tepatnya apa, nah itu juga bisa dipakai satu alat di AI gitu. Kemudian analisis hasil evaluasinya. Oke, saya agak cepat juga. Ini dalam pembelajaran. Jadi Canva AI, Canva tahun lalu ya, kita sudah main Canva ya Bapak Ibu ya. Tapi ada Canva AI, pernah nyoba nggak? Yang mungkin Canva tahun lalu biasa ya. Canva yang biasa pakai. Canva AI itu kita tinggal klik, kita mau kasih apa dia bikinkan sendiri. Kita nunggu aja sampai sambil ngopi itu tiba-tiba ping udah jadi gitu ya. Itu ada. Jadi itu juga memudahkan guru yang katanya kerjaannya Bapak itu banyak, ya kan? Bapak kalau lalu kan gitu kan? Iya. Ya banyak banget Bu. Suruh bikin ini, suruh numpuk ini, suruh ini gitu. Ada gitu. Cemplungkan maunya apa? Oh kita juga bisa nego kok sama AI. Saya tuh iseng-iseng Bu pakai yang ChatGPT. Iya, Ya, saya pakai iseng-iseng bikin, nanti kita coba ChatGPT. Iseng-iseng bikin gini, buatin dong saya sebuah cerita pendek gitu tentang ini gitu. Dia bikin baik gitu ya. Kami buatkan ditunggu sebentar, ketemu Bu. Sudah panjang ceritanya. Saya masih nego. Jangan gitu, tokohnya namanya ini. Saya ganti nama tokohnya. Jadi saya iseng-iseng ganti nama tokoh jadi ini. Terus dia proses lagi, tokohnya udah ganti. Saya proses lagi, enggak dong, nanti tokoh yang ini dimatikan aja gitu. Jadi saya pengen tokohnya mati dalam proses yang ini. Dia ganti lagi gitu. Jadi dia manut sama kita gitu. Itu enaknya membuat ini. Jadi nanti kalau merasa nggak cocok dengan Bantul misalnya gitu ya, di Bantul tuh nggak ada ini, nama tempatnya diganti ini. ChatGPT akan buatkan itu. Manut Bu Bapak Ibu. Tuh. Karena ChatGPT itu sebenarnya juga buatan loh.
Dan saya senang sekali adalah satu teman saya di Swiss itu dulu dia mengajar bahasa Indonesia untuk orang Swiss. Sekarang dia punya sambilan adalah mengajari ini robot-robot teknologi untuk bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesianya juga sudah semakin pintar karena diajarkan ke robot-robot yang dipakai untuk AI gitu. Itu dia mengajarkan, itu gajinya juga gede banget itu. Oke, sintesis untuk video edukatif karena ChatGPT nggak bisa video, Bapak Ibu, kelemahannya itu. ChatGPT itu kalau disuruh bikinkan dong saya video gitu, dia hanya akan bikin storyboardnya, bikin line-nya gitu ya. Oh isinya akan ini, setuju nggak? Kalau setuju pakai cara yang lain, nggak bisa pakai di sini. PPT aja bisa dia buatkan tapi jelek, ya kan? Kalau PPT ya dibuatkan, di download begitu plain gitu ya, nggak ada apanya, tulisan pro gitu ya. Nah itu kelemahan di ChatGPT ya. Kita harus pindahkan ke tempat yang lain gitu. Kemudian ada Kahoot dan nanti yang terakhir kita coba agak main karena biar nyambung dengan gamenya tadi ya. Nanti biar agak masuk di situ. Oke, ini untuk keterampilan menyimak. Bapak Ibu bisa nanti coba dengan Botika. Botika itu satu aplikasi. Nanti coba klik itu ya, botika.online. Itu yang termasuk tadi text to speech itu ya, text to speech, speech to text itu Botika. Jadi kita klik itu dia akan ada suara yang kita bisa langsung seperti membuat simakan sendiri. Bapak Ibu membaca, masukkan ke situ, itu akan diolah. Bahkan kita bisa memilih Bapak Ibu kita mau suara laki-laki atau perempuan. Nanti dia akan buatkan mau suara remaja atau suara orang yang sudah dewasa gitu, itu ada di situ. Jadi kalau ibu bapak mau main-main, saya nggak dapat ya simakan yang pas untuk bahan saya, bikin sendiri Bapak Ibu, pakai ini aja, sudah kita tinggal baca kok. Nanti yang ngolah AI di sini gitu, dia akan mengolahnya menjadi satu suara, tinggal pilih suara laki-laki, klik saja, kemudian Bapak Ibu membaca jadi suara laki-laki, suara perempuan nanti jadi suara perempuan. Jadi enak bahannya, nggak usah cari talent gitu ya. Jadi sini laki-laki perempuan kalian ngobrol gitu, susah gitu lah. Pakai ini aja sudah bisa. Tapi memang ada keterbatasan tertentu ya, untuk suara kayaknya nggak ada, anak nggak ada. Jadi kayaknya dia standar untuk dewasa gitu suaranya. Oke, ini yang Botika. Untuk berbicara, ini yang bisa dipakai untuk pengayaan Bapak Ibu. Nanti silakan bisa menyuruh siswanya klik ke ini voicevice.com. Ini sudah satu contoh, kalau nanti ditulis semuanya itu sudah contoh jadinya. Voicevice.com itu nanti kita tinggal ada tombol rekam. Jadi suara si anak siswa kita itu kita klik, dia akan ngomong apa, itu akan masuk link ke guru. Jadi guru nanti seperti punya satu kotak gitu ya di sini. Kemudian ibu tinggal si A ini sudah mengerjakan, suaranya udah masuk di sini, klik itu bisa dengerin gitu kan. Ya kemampuan bicaranya apa gitu. Tinggal nanti Bapak Ibu evaluasi di kelas. Jadi berbicara nggak harus ketemu di kelas dia ngomong saya dengar. Enggak, pakai voice mix saja. Jadi dia bisa kerjakan dimanapun, tinggal nanti dimasukkan, kita sudah dapatkan hasil suara anaknya. Jadi jangan kemudian menggunakan direkam kirim, itu kan selalu begitu. Ini bisa pakai ini langsung satu kotak satu kelas. Jadi kalau pakai suara kan ibu penuh HP-nya nanti ya, ngirim penuh, Google Drive juga penuh gitu. Kalau ini bisa disendirikan di dalam ruang tersendiri. Itu voice space. Kemudian ini membaca, paling tidak untuk menangkap pemahamannya bisa dengan Kahoot. Biasa ya Bapak Ibu Kahoot ya? Lewat, kita nggak usah praktik Kahoot. Learning apps? Belum macam-macam loh bukuannya, hariannya. Saya lebih suka learning apps daripada Kahoot. Kalau Kahoot kan cuma soal kemudian jawaban ya, lebih banyak gitu kan makanya. Nah kalau learning app Bapak Ibu mau apa? Mau bikin misalnya soal jawab tadi ada, mau matching itu apa sih? Menjodohkan, nah itu ada. Mau yang kosongan itu namanya teks yang ada kosong-kosongnya itu rumpang. Jadi kan tinggal kita kasih rumpang, dia kasih bacaan, kalau dia paham bisa melengkapi itu gitu. Itu juga bisa masuk ke sini. Pilihannya banyak untuk learning apps ya. Nanti bolehlah nanti kita coba di learning app kalau waktunya cukup. Blukit tahun lalu saya coba kan Blukit, tahun nggak salah ya? Enggak sih Bu?
Oh, Prezi. Dikit belum ya? Itu game banget loh. Ya, jadi biasanya anak di Australia itu anak SMP dan SMA suka banget ini. Karena di dalamnya itu ada soal-soal, tetapi anak-anak bisa memilih game. Nah, ini ada anak SMA, nanti kita tanya ya, suka nggak gini gitu ya? Karena gamenya itu adalah gamenya satu saingan dengan temennya. Dan tidak hanya cukup, misalnya kita pilih racing, balapan, jawabannya cepet-cepetan gitu ya Bu. Tetapi boleh ini, misalnya dia udah sampai depan, saya masih belakang. Nanti ada satu segmen di HP-nya si anak itu, dia boleh memilih lawan main dia yang akan dia tarik mundur. Gitu. Jadi yang tadi udah di depan itu bisa ditarik mundur lagi gitu. Jadi mereka gamenya itu kayak nakal-nakalan juga gitu ya. Oh kamu ya yang ngambil saya, oh kamu yang mengambil saya ya gitu. Jadi ada tadi interaktif kan Bapak Ibu, main interaksinya ada. Ya itu bukit. Ada kalau misalnya ngambilnya koin itu, mengumpulkan koin gitu, ada feeding frenzy gitu, ada ya game-game itu ya Bapak ya, itu anak sekarang banget kan. Nah itu ada, dan itu ada semua di bukit. Kemudian Padlet sudah tahu ya Bapak Ibu. Nah gampang lah, Padlet tinggal buka, dicoret di situ bisa ya. Kemudian Quizzes pasti paling banyak pakai kan, jadi lewat nggak usah gitu ya. Oke, ini keterampilan menulis, ada salah satu di kami namanya whiteboard. Jadi nanti siswa boleh langsung menulis di kolomnya masing-masing. Ini juga bisa dipakai karena kita langsung nulis right now, right here and right now itu modelnya. Jadi menulis sekarang saat ini kita bisa cek oh tulisannya si A begini, tulisannya si B begini, si C begini. Ini menggunakan aplikasi teknologi. Jadi sudah dituliskan di situ, guru tinggal masuk di situ cek oh tulisannya gini. Selesai Bu. Kalau mau nanti dianalisis masukkan ke aplikasi yang lain. AI akan bantu juga. Oke, ini keuntungan tantangannya, efisiensi, aksesibilitas, analisis umpannya instan, jadi langsung bisa didapatkan, itu bagusnya. Tetapi keterbatasan infrastruktur, pelatihan guru, nah etika privasi ini yang kadang-kala tidak masuk. Tadi yang disampaikan budaya bahwa kalau ada yang anak-anak mengerjakan dengan anak SMA terutama yang ya, MA ya Bu ya, MA banyak yang bikin makalah pakainya. Saya agak heran ketika anak saya dulu sering tanya ke saya, lama-lama kok nggak tanya, udah dikerjain kok, sudah pakai apa? Gitu. Oh, oke, gitu ya. Jadi saya harus cek lagi, dia bilang gitu. Karena kadang-kala AI kan tidak 100% dipercaya. Coba dia bikin makalah pakai AI, nanti dirujuk, benar nggak referensinya? Ada kadang salah. Iya kan? Kadang itu menyesatkan kita. Jadi harus kita recheck ulang. Meskipun kalimatnya sudah, tapi saya bisa membaca kok mahasiswa saya yang pakai AI itu kalimatnya terbaca. Karena AI itu kan mau nggak mau memang dibuat ya kecerdasannya. Jadi standarnya ada. Bikin kalimatnya pasti dimulai dengan ini. Itu ada gitu. Kalau sudah terbiasa pakai nanti kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nggak pernah lihat itu, nggak pernah pakai itu, ketika siswanya pakai apik banget gitu. Padahal AI itu Bu gitu ya. Itu bisa dibodohi juga gitu. Jadi hati-hati. Etika atau ketergantungan berlebihan. Nah yang terakhir ini biasanya itu. Nah ini sudah muncul. Jadi dikit-dikit ChatGPT. Dikit-dikit buka aplikasi, dikit-dikit ini gitu. Saya ingat sekali dulu mbah saya itu kalau ngitung luar kepala, ya kan? Begitu ada kalkulator, main kalkulator, ya kan? Begitu kalkulator sudah nggak laku, karena kalkulator jarang ya kita lihat HP kan gitu. Bahkan ke luar negeri aja, anak-anak saya itu saya kadang yang mahasiswa gitu pelajari bahasa Jepang nggak usah Bu, nanti pakai ini aja. Yang apa namanya? Mouse bahasa asing. Ya kan, mouse diklik aja langsung kita udah malih bahasanya gitu kan. Itu aja Bu, karena emang kecerdasan buatan akhirnya menjadi ketergantungan tersendiri. Nah ini yang nanti harus ditrain. Nah Bapak Ibu nanti memainkan pembelajaran nggak apa-apa pakai sesekali atau banyak kali, tapi jangan kemudian 100% bergantung pada AI juga. Karena nanti yang rugi kita Bu, lemahnya di kita. Tadi makanya yang kayaknya otak kanan kirinya error tadi kayaknya sudah ketergantungan ya. Sudah nggak dipakai gitu kan, otak kanan kirinya gitu kan sudah pakai AI aja. Oke, teknologi digital untuk mempermudah, tapi bukannya membuat orang jadi tambah susah atau tambah sesat. Ini tadi biar nggak ketergantungan banyak. Jadi Bapak Ibu hati-hati nanti menggunakannya. Kita akan coba ya. Yuk kita mulai dari ChatGPT. Oke, Bapak Ibu buka laptopnya. Yuk kita praktik aja.
Ini Bapak Ibu, kalau saya coba masukin Bapak Ibu ya. Saya coba masuk dan ini perwajahannya saya. Jadi saya pakai nama Arik Jogja. Tuh kan muncul di situ, kalau nanti Bapak Ibu sudah loginnya berhasil akan punya nama. Oke, kita akan coba saja Bapak Ibu pura-pura jadi muridnya ya. Nah, biar tahu seperti apa sih sebenarnya. Nah, saya sudah buat ini Bu, baku tidak baku, kosakata, kemudian ada banyak sih di bawah nih, ada anggota perkenalan ini karena untuk BIPA yang bawah budaya Indonesia, makanan. Nah ini kalau guru, karena saya sebagai teacher, tadi ada pilihan student dan teacher ya. Nah karena saya memilih teacher, jadi saya mengoperasikan ini untuk murid saya. Ya nanti ibu bapak juga pilihannya teacher bisa membuat yang semacam. Kalau enggak membuat sebenarnya bisa di sini. Discover itu untuk mencari yang sudah pernah dibuat orang. Jadi kalau discover kita klik aja Bapak Ibu nih, discover. Semoga cepat ya, nggak tahu kenceng apa tadi. Nah ini masih lama, jadi lama ini. Kalau mindset itu yang saya buat. Jadi yang Bapak Ibu pernah buat nanti munculnya di mindset. Tapi kalau yang dibuat orang itu di discover. Bapak Ibu akan nyari apa? Tentang apa? Belajar apa? Itu silakan di sini. Buka akun seseorang gitu nggak bisa. Misalnya saya Ya, buka miliknya ya. Nanti punya saya akan nampak di situ. Bisa ini miliknya siapa? Itu kelihatan di situ. Sama nanti dengan di Learning X juga sama. Nah, ini siapnya nggak bagus ya. Nah, ini kebetulan bahasa asing macam-macam. Ya namanya apa tadi ya? Arik Jogja. Nanti nyarinya di discover aja bukan ya. Biasanya di Arik Jogja. Nah ini Bapak Ibu materinya macam-macam. Jadi kalau nanti mau milih yang sudah ada yang sesuai. Karena ini ada materi matematika, ada materi geografi, ada materi sejarah gitu. Jadi macam-macam dengan bahasa yang beda-beda. Oke, saya mau ke punya saya aja nih, kita coba satu. Ini sinyalnya yang enggak terlalu bagus, jadi Dapat ya. Bikin apa? Login. Kalau loginnya udah login. Udah bisa. Udah. Bapak Ibu mau nyoba apa? Baku tidak baku? Baku tidak baku. Nah, semua kan bahasa Indonesia nih. Pernah nyoba ya? Oh, sudah buka ya. Baku tidak baku. Tapi belum kita ini ya, belum kita apa namanya mainkan. Nah ini kenapa lama sekali? Ini punya aku.
Bu Ari. Saya Akan nggak dikasih nggak? saya aja ya. Oh, gitu. Masakan. Kalau muridnya bapak ibu banyak perempuan, ini suka. Karena ini memasak di restoran cepet-cepetan. Ini ada pesanan kayak gitu. Kita pakai ini aja yang umum ya, racing balapan. Gimana Oke, langsung caranya? aja. Diopternya 5 menit. Ini udah otomatis aja bu. Layarnya bisa sampai 60 pemain. Kita jadi host. Kita buka yang apa nih? Kata baku tadi. Oke, Bapak Ibu ada low leg joining. Ini bagian ini Pak Bu. Kalau kita klik begini, misalnya murid kita lemot, nanti kan di ruangan ini Bapak Ibu nggak sama kecepatan internetnya. Nanti kalau wah Bu saya nggak masuk, nggak apa-apa, karena nanti tetap boleh masuk. Itu kalau kita centang. Kalau ini kita buang cetakannya, kalau gamenya sudah mulai mereka nggak bisa masuk lagi. Jadi kita hidupkan saja, kita mulai ya Bapak Ibu. Yuk, silakan pakai HP boleh, pakai laptop boleh. Kita nggak klik yang mana? Masuk ke play.com, wajahnya di sini. Pakai membuat yang sama, ibu, oh saya pengen juga nih bikin kayak gini. Mungkin teks deskripsi kecil bu, 3 soal saja, gambar sama teks deskripsi 3 kalimat atau 4 kalimat. Ibu tinggal bikin yang ini, create similar apps. Nah itu berarti bikin yang sama kayak gini, tapi bikin baru. Itu juga boleh. Jadi bisa lihat-lihat dulu, pilih yang mana. Coba kita lihat yang apa ya? Fasilitas kita nah ini menjodohkan majas bu. Ini misalnya menjodohkan majas perbandingan. Kalau ini ibu buat, ibu coba sendiri main bisa. Kalau bukit kan tadi bukit tapi yang main orang lain. Tapi kalau learning apps, ibu yang membuat, ibu coba-coba sendiri bisa. Nah ini silahkan pasangkan kalimat bermajas dan jenis majasnya. Kamu bisa cari tahu sendiri lebih dulu definisi dari jenis majasnya ya. Ini deskripsinya. Tinggal nanti kita oke, ibu tinggal ini. Metafora yang mana bu? Coba. Yuk, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 majas apa? Mana nomor 1? Nomor 1. Oh, ketutupan. Litot ironi apa litotes? Ironi? Litotes. Nggak ada ironi nih. Ini ya. Oke, kita tinggal dekatkan bu. Nah, kita tinggal dekatkan, nanti dia ada punya semacam tali. Udah saya hanya Nomor 2, ini majas apa? 2 majas. Saja. seperti ingin pingsan, berguna. Tes ya? Ini tes bahasa Indonesia loh. Itu litotes ya? Nah, tadi litotes sudah milih. Harus iya, yang satu tuh Tapi bisa kan boleh? Bisa. Litotes jadi 2. Nah, ini ada bu. Ini terus ini satu apa bu? Ironi, orang ingin pingsan, oh ya bisa. Harusnya ironi. Ironi juga bu. Ini apa majasnya? Ini nggak cocok ya. Ari nggak kayak Kanebo. Iya. Namanya salah ya. Ari kayak Kanebo. seminar, Apa bu? seminar.
gentle keren ya kan. Ternyata Majas lolos semua ya, kecuali Litopes tadi yang agak goyang ya. Ini semua kayak gini Bu, gampang tuh Bu ya, ini namanya menjodohkan. Oke, kita lihat satu lagi yang ini ada domain kabel juga tuh. Nih, bisa dibuat menjadi satu soal sendiri. Ada apa yang rumpang aja ya, rumpang ya. Coba ini rumpangnya sederhana, tapi mungkin kalau Bapak Ibu SMTS dan MA soalnya akan lebih sulit dari ini. Ini untuk yang anak kecil. Nah, ini yang saya bilang tadi modelnya adalah translation, menerjemahkan. Jadi sambil bahasa yang tepat dengan terjemahan, biasanya untuk bahasa Inggris misalnya itu cocok. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita coba bahasa Inggrisnya Bapak Ibu aja ya. Oke ya. Bu, I try to call you last weekend. Where are you? Coba di Indonesia kan Bu, Pak. Saya mencoba menghubungi Itu kemarin. Ada. Minggu lalu. Minggu lalu. itu udah ada yang lalu. Yang lalu sudah ada. Minggu yang lalu. Kamu di mana? Dengan siapa? Nomor 2 Bu, Galkis dan Bikis. Ya. Kis dan Bagi saya mengunjungi Paman Balkis Paman dan Bibi. Hanya cukup dari saya, semoga bisa menggelitik gitu ya Bapak Ibu untuk membuat kreasi lebih banyak lagi. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa belajar bersama lebih banyak lagi. Mohon maaf atas banyak salahnya, terima kasih banyak dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang gitu kan di tengah keloncongan perut kita, Bu Ari mengajak kita bermain-main dengan meskipun hanya dua permainan ini ya, 2 game gitu ya, tapi saya rasa Bapak Ibu nanti apa ya, curiosity-nya atau ingin mencobanya sangat tinggi. Jadi nanti kita akan pantau ya kan di pertemuan yang nanti daring ya Bapak Ibu. Nanti mungkin seminggu Bapak Ibu sudah bisa pakai LDR, cari bukti atau apa gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin terima kasih kepada Bu Ari Kusnato telah memberikan materi yang sangat menarik ya siang hari ini. Setelah ini Bapak Ibu bisa isoma gitu ya. Jadi izinkan saya sebagai moderator memberikan kesimpulan untuk materi AI kali ini ya. Jadi AI itu tentunya bertujuan untuk membantu Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran yang menarik ya. Jadi kelebihannya praktis ya, interaktif dan dapat disesuaikan kebutuhan dari siswa-siswa Bapak Ibu. Namun keputusannya tetap di Bapak Ibu gitu ya, dalam membuat sisi kreatifnya, menentukan materinya, menentukan gambar dan lainnya itu ada di dalam diri Bapak Ibu. Jadi sisi kreatifnya tidak bisa serta-merta Bapak Ibu serahkan kepada AI ya, karena namanya kecerdasan buatan tentunya memiliki kekurangan gitu ya. Jadi dan kelemahannya tadi kalau terlalu sering menggunakan artificial intelligence gitu ya, jadinya nanti akan kita